Assalamualaikum, salam matematika. Ketemu lagi dengan kami pembelajaran matematika di dunia maya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal di Ayo Kita Berlatih 1.1 materi matematika kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Pada buku edisi kedua, cetakan tahun 2017, soal ini ada di halaman 12. Kami akan membahas beberapa soal sebagai salah satu solusi. Tentu bisa jadi solusi yang kami sampaikan di video ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru atau apa yang dikerjakan oleh peserta didik. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Oke. Bilangan genap antara bilangan genap pertama dengan bilangan berikutnya selisihnya ada 2 angka. Misalkan 2 dengan 4 selisih 2, 4 dengan 6 selisih 2, sementara 6 dengan 2 selisih 4. Jadi kita bisa memisalkan bilangan itu sebagai variabel tertentu. Misalkan di sini kami memakai variabel A sebagai bilangan genap yang pertama. Kemudian bilangan genap yang kedua berarti A ditambah 2. Selanjutnya bilangan genap yang ketiga berarti A ditambah 4. Dijumlahkan hasilnya sama dengan 90. A sebagai bilangan genap yang pertama, A ditambah 2 sebagai bilangan genap yang kedua, dan A ditambah 4 sebagai bilangan genap yang keempat. Oke, A ditambah A sama dengan 3A. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi 3A ditambah 6 hasilnya 90. Berarti 3A sama dengan 90 dikurangi 6. 60 dikurangi 6 ya. Kurangi 6. Jadi hasilnya sama dengan 84. Jadi A sama dengan 84 dibagi 3. Jadi A sama dengan 28. Oke. Jadi ketemu A, variabel A nilainya adalah 28 sebagai bilangan genap yang pertama. Di 28 ini bilangan genap yang pertama, kemudian berarti ditambah 2 sama dengan 30. Selanjutnya yang ketiga adalah 32. Jadi ketemu bilangan genap berurutan yang jumlahnya 90. Lanjut ke soal berikutnya. Kita pilih tadi nomor 1, berarti kita pilih sekarang misalkan nomor 3. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 300. Hampir sama dengan soal yang nomor 1, 3 bilangan genap berurutan. Nomor 3. Misalkan kita ambil variabel B.
Berarti B ditambah B plus 2, kemudian ditambah B plus 4. Hasilnya sama dengan 300. Hasilnya 300. Ya. Oke, berarti B tambah B tambah B 3B, 2 tambah 4 6, sama dengan 300. Berarti 3B sama dengan 300 dikurangi 6. Berarti B sama dengan 294 dibagi 3. Berarti B sama dengan 98. Oke, bilangan genap yang pertama B adalah 98. Berarti bilangan genap berikutnya sama dengan tambah 2 berarti 100. Dan bilangan genap yang ketiga berarti 102. Di 3 bilangan genap berurutan yang apabila dijumlahkan hasilnya 300. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita pilih soal nomor kalau tadi 1, 3, 5 lah, kita pilih yang ganjil saja. Temukan 3 bilangan ganjil, ya, 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 135. Oke, sama dengan bilangan genap, antara bilangan ganjil yang pertama dengan yang kedua juga selisih 2. Yang pertama dengan yang ketiga juga selisih 4. Misalkan angka 1 ditambah 2 3, kemudian ditambah 2 1 ditambah 4 5, ya. Berarti kita misalkan variabelnya bilangan ganjil ini sebagai sebuah variabel, misalkan C, ya. Berarti bilangan ganjil yang pertama, misalkan bilangan ganjil yang pertama. Bilangan ganjil yang pertama sebagai C, misalkan, ya, C. Berarti bilangan ganjil yang kedua C plus 2, ya. C plus 2. Kemudian bilangan ganjil yang ketiga adalah C plus 4. Dijumlahkan hasilnya 135. Berarti C tambah C tambah C hasilnya adalah 3C. Kemudian 2 tambah 4 hasilnya 6, ya. Mohon maaf, ada kesulitan ketika menuliskan angka atau huruf menggunakan mouse. Harap maklum. 3C plus 6, ya, sama dengan 135, ya. Di 3C sama dengan 135 dikurangi 6. Berarti C nya sama dengan 135 dikurangi 6,
berarti 129 ya, dibagi 3, jadi D nya sama dengan 43 ya. Ini bilangan ganjil yang pertama 43, berarti bilangan ganjil yang kedua 43 ditambah 2, berarti 43, 45 dan 47. 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 35. Oke. Kemudian soal berikutnya, kita ambil soal ganjil lah ya, nomor 7. Dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 12.000? Hampir sama dengan yang nomor 5 tadi. 3 bilangan ganjil berurutan, berarti dan kita misalkan D bilangan ganjil yang pertama, berarti bilangan ganjil yang kedua D plus atau D ditambah 2. Bilangan ganjil yang ketiga berarti D ditambah 4. Hasilnya sama dengan 12.000. D tambah D tambah D 3D ya, ditambah 6 sama dengan 12.000, berarti 3D sama dengan 12.000 dikurangi 6, berarti 3D sama dengan 11.994, berarti D nya sama dengan 11.994 dibagi 3, berarti D sama dengan 3.000 berapa? 3.000 1998 itu bilangan ganjil berurutan ya. Berarti ini perlu direvisi kelihatannya ya, ketemunya kan bilangan genap, tanyaannya bilangan ganjil, mungkin keliru cetak mungkin ya. Jadi bilangan genap yang pertama 3.998, berarti yang kedua adalah 4.000 yang kedua 4.000, yang kedua 4.000, yang ketiga 4.002. 3 bilangan genap berurutan, mungkin gitu soalnya ya. Oke, saya kira begitu, kami kira begitu penyelesaian beberapa soal di kelas 8 semester 1. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Kami akhiri, salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.